Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rahayu Nurmadesi, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 2. Pada sesi kali ini, kami akan bekerja sama untuk melakukan coaching dalam supervisi akademik. Dan satu grup terdiri dari 3 orang. Saya, Rahayu Nurmadesi, dan rekan saya, Ibu Ida Roeni dan Pak Asmuni. Pada video ini, saya, Rahayu Nurmadesi, bertugas sebagai supervisor. Ibu Ida Roeni sebagai coach, dan Pak Asmuni sebagai coachee. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, marilah kita bersama-sama menonton videonya. Selamat menyaksikan. Selamat sore Ibu Ida. Selamat sore Bu Ayu. Gimana kabarnya Bu Ida hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah luar biasa hari ini. Gimana, sudah siap observasi? Insya Allah siap. Iya, baik Bu. Pertama nih ya Bu ya, pada coaching kali ini saya coach dan coachee akan saya amati apakah sudah sesuai alur tirta atau belum. Nah, nanti kemudian bagaimana Ibu Ida ini memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot gitu Bu. Juga akan saya nilai apakah Bu Ida mampu mengeksplor pertanyaan untuk coachingnya atau belum gitu. Siap, Ibu Ayu. Semoga nanti observasinya berjalan dengan lancar dan baik ya Bu Ida. Amin. Iya, baik. Namun sebelum itu saya juga ingin bertanya beberapa hal nih Bu terkait dengan observasi kita kali ini. Baik Bu, Bu Ida, menurut Bu Ida, kompetensi apa yang ingin Ibu Ida kembangkan pada observasi sore ini? Ya, kompetensi ya yang ingin saya kembangkan dalam observasi ini tentunya pertama saya ingin melatih kehadiran penuh saya ketika melakukan coaching. Kemudian yang kedua juga saya ingin belajar untuk dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang tentunya lebih berbobot lagi gitu. Kemudian yang ketiga itu saya berharap dengan adanya observasi ini juga saya bisa menunjukkan bahwa saya sudah melakukan alur tirta yang sudah runtut atau sudah baik. Seperti itu Bu. Oke, baik Bu. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara lebih spesifik gitu Bu dalam observasi ini? Ya, untuk kompetensi yang lebih spesifiknya lagi di sini saya tentunya akan menggali mengenai kemampuan saya untuk dapat menerapkan alur tirta Bu. Iya. Gitu. Lalu bagaimana penilaian Ibu Ida nih? Penilaian Ibu Ida terhadap apa yang akan kita kembangkan pada observasi ini? Ya. Untuk penilaian ya, menurut saya penilaian dalam coaching ini ya atau dalam observasi ini sangat penting Bu, karena di sini kita bisa melihat ya proses coaching di mana dalam proses coaching ini pun juga tadi tentunya kita dapat menunjukkan kemampuan kita supaya ke depan bisa melakukan coaching lebih baik, bisa juga untuk menerapkan alur tirta yang terperinci dan juga tersusun rapi. Di samping itu juga kita bisa melatih diri untuk bisa hadir penuh dalam setiap kegiatan coaching ini, sehingga kita bisa menggali lebih banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coachee ya, dan juga di sana kita bisa mengarahkan bagaimana cara mencari solusi untuk coachee ya, supaya coachee juga bisa mengeksplor apa-apa saja yang tentunya bisa mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Itu barangkali. Lalu selanjutnya apa harapan Ibu Ida dari observasi yang akan kita lakukan ini Bu? Dari observasi ini saya berharap dengan adanya tentunya umpan balik yang nanti Ibu akan berikan ke saya,
itu harapan ke depan saya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi, lebih dapat hadir penuh, bisa juga menerapkan alur tirta yang baik gitu. Semuanya dari mulai tahap menentukan tujuan, kemudian juga mengidentifikasi, yang ketiga itu kita merencanakan aksi, dan sampai dengan kita memiliki tanggung jawab penuh juga komitmen ke depan untuk coaching tersebut. Itu barangkali Bu yang bisa saya harapkan ya untuk kedepannya. Iya, oke Bu. Baik, langsung saja ya Bu, kita mulai observasinya. Siap Ibu. Oke. Terima kasih. Selamat siang Ibu Ida. Selamat siang Pak Asmuni. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah saya sehat. Ibu Ida juga gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Yang pertama, punten Ibu, ketika barangkali saya mengganggu aktivitasnya. Saya hanya ingin sekedar sharing, berbagi apa ya, mungkin permasalahan yang sedang saya hadapi. Ya. Jadi begini Bu ceritanya, saya punya murid dengan potensi yang bagus, namanya Rahayu. Dia itu pinter bahasa Inggrisnya Bu. Nah jadi ke depan akan ada lomba pidato bahasa Inggris setingkat Kabupaten Indramayu. Ya. Jadi saya sebagai guru mata pelajarannya sebenarnya mendorong dia, menunjuk dia sebagai perwakilan sekolah kita. Tapi Rahayu ini mengatakan keberatan dan alasannya dia menyatakan tidak percaya diri Bu untuk mengikuti. Padahal saya sebagai gurunya yakin gitu. Jadi sebagai rekan sejawat saya ingin berbagi cerita itu dan mohon masukan, mohon apa ya, semacam pengarahan dari Ibu yang mungkin lebih banyak pengalamannya gitu Bu. Baik Pak Asmuni, jadi dari apa yang tadi sudah Pak Asmuni bagikan ceritanya ke saya, ini harapannya dari cerita ini apa Pak? Ya, saya berharap ya dari hasil diskusi kita sekarang, pertama saya sebagai guru mata pelajaran mendapatkan bayangan yang positif, dorongan yang baik dari sama rekan sejawat bahwa ada solusi-solusi yang mesti ditawarkan ketika kita menemukan murid yang potensinya bagus tapi kurang percaya diri Bu. Kemudian dari apa yang sudah Pak Asmuni ceritakan ke saya ya, ini hal apa yang sudah Pak Asmuni lakukan untuk menggali potensi anak ini supaya memiliki kepercayaan diri kembali Pak? Iya, Ibu, dalam beberapa kesempatan saya mencoba berkomunikasi dengan Rahayu bahwa pertama saya menyampaikan informasi bahwa sekolah menunjuk dia mewakili sekolah mengikuti kegiatan lomba pidato bahasa Inggris tersebut, tapi sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa dia kurang percaya diri. Di saat itu saya mencoba untuk meyakinkan bahwa Rahayu itu punya potensi yang besar dan itu adalah fakta. Saya punya catatan nilainya juga bagus, dia juga aktif di sekolah, maksudnya di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru-guru lain pun berpendapat sama bahwa dia itu sangat berpotensi. Saya juga mengarahkan dia untuk meningkatkan kepercayaan diri dia. Mungkin langkah-langkah tersebut sudah saya lakukan dulu. Kemudian selain Pak Asmuni itu melakukan pendekatan ya dengan Ayu supaya Ayu termotivasi kembali, juga ada hal lain tidak Pak yang Pak Asmuni lakukan barangkali dengan rekan sejawat begitu? Iya betul Ibu. Jadi selain saya memanfaatkan posisi saya sebagai guru mata pelajaran, saya juga berkoordinasi dengan ibu wali kelasnya bahwa kita butuh kolaborasi sesama rekan sejawat, kerjasama supaya bisa mendorong, memotivasi dan meyakinkan murid kita, dalam hal ini si Rahayu, bahwa dia harus percaya diri karena dia punya kemampuan Bu, begitu Bu. Kemudian kapan ini Pak rencana dari motivasi berkolaborasi dengan rekan sejawat ini dapat Pak Asmuni lakukan? Sebenarnya sudah dilakukan tapi akan dilanjutkan karena sampai saat ini si Rahayu masih belum
merasa percaya diri. Berikutnya di waktu pertemuan berikutnya di dalam kelas maupun mungkin di luar kelas Bu ya, akan saya ajak ngobrol secara intensif, akan saya berikan motivasi, dorongan sehingga dia bisa menyadari potensi yang dia miliki Bu. Kemudian dari apa yang sudah Pak Asmuni sampaikan ya, ini kira-kira untuk terus memotivasi dan meningkatkan kemampuan untuk kepercayaan diri Rahayu atau mungkin ke murid yang lain yang memiliki masalah yang sama ya Pak. Ini komitmennya seperti apa ya Pak ke depannya? Jadi kasus Rahayu ini saya ingin mengangkat sebagai bahan pertimbangan untuk dijadikan program sekolah Bu. Contohnya dalam hal ini ada tentang lomba pidato bahasa Inggris. Ke depan saya ingin mengajukan kepada Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kesiswaan agar diadakan semacam klub bahasa Inggris Bu, sehingga anak-anak bisa dilatih, dimotivasi, ditingkatkan kepercayaan dirinya, dan tidak hanya terpaku pada 1-2 orang saja. Jadi kita nanti punya anak-anak berpotensi dengan jumlah yang lebih besar gitu. Ini dari hasil ya kita berbincang ya untuk mengenai permasalahan yang tadi Pak Asmuni katakan, juga tadi Pak Asmuni sudah menyebutkan langkah-langkah apa saja yang sudah Pak Asmuni tempuh supaya anak-anak yang seperti Ayu ini dapat memiliki kemampuan kepercayaan diri yang lebih tinggi lagi. Nah, sekarang bagaimana Pak Asmuni setelah kita berbincang lama ini, perasaan Pak Asmuni mengenai gambaran akan kondisi anak-anak Pak Asmuni? Iya, sebelumnya saya sampaikan terima kasih Ibu, karena setelah kita ngobrol saya seperti mendapatkan pencerahan Bu ya, mendapatkan beberapa alternatif solusi yang bisa saya terapkan untuk anak saya itu si Rahayu, bahkan mungkin untuk siswa-siswi lain dengan kasus yang sama, dan saya jadi lebih menyadari tentang pentingnya koordinasi antara rekan sejawat yang bisa dikaitkan dengan memberi motivasi bareng-bareng ke murid, gak cuma Rahayu, mungkin juga ke murid-murid lainnya Bu. Baik Pak Asmuni, mudah-mudahan ya tadi yang Pak Asmuni harapkan ini juga semuanya tercapai Pak. Amin. Kita ini akhirnya bisa memiliki kepercayaan diri yang tinggi, kemudian juga bisa berkompetisi dengan murid-murid dari sekolah yang lain tentunya dalam ajang lomba atau olimpiade barangkali atau hal lainnya ya, baik itu yang lokal, yang nasional, lebih lagi sampai ke tingkat internasional. Amin Ibu. Ya, barangkali itu saja ya Pak Asmuni ya. Terima kasih Bu, sekali lagi mudah-mudahan ke depan kita tetap menjalin komunikasi yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Ya, baik Bu Ida, tadi Ibu Ida sudah melakukan coaching dengan Pak Asmuni sebagai coachingnya ya Bu ya, dan Ibu Ida sebagai coachnya. Nah, baik Ibu, di pasca observasi ini saya ingin bertanya beberapa hal Bu mengenai bagaimana Ibu Ida itu menilai diri sendiri tentang performa tadi saat melakukan coaching. Oke Ibu, di sini saya mencoba untuk menilai diri saya ya Bu. Tadi dalam proses coaching bersama Pak Asmuni, saya merasa sudah menerapkan proses coaching sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari tentunya Bu, yaitu tentunya ya sesuai alur yang misalnya tadi untuk Tirta dan sebagainya itu sudah saya terapkan. Iya. Apa yang membuat Ibu Ida menilai demikian Bu? Dikatakan saya tadi sudah memproses dengan baik itu karena saya merasa selama proses coaching saya pun juga sudah berusaha untuk bisa memiliki kehadiran penuh dalam prosesnya. Kemudian juga saya berusaha juga untuk menerapkan alur Tirta itu sesuai dengan urutan, dari mulai menentukan tujuan, kemudian
saya juga dapat mengidentifikasi masalah, juga merencanakan aksi sampai dengan tanggung jawab dan komitmen. Itu barangkali Bu Ayu yang saya jadikan sebagai bentuk kemampuan ya dalam coaching. Iya, saya sepakat dengan penjelasan Ibu Ida tadi. Nah, bolehkah Bu sekarang saatnya saya menyampaikan hasil pengamatan? Iya, Ibu silakan. Iya, Bu. Dari hasil pengamatan tadi ya Bu, saat observasi coaching berlangsung, coach dan coachee ini sudah melakukan coaching dengan baik, menggunakan alur tirta, dan memaparkan tujuan, mengidentifikasi permasalahan. Lalu coachee juga mampu memberikan rencana aksinya ya Bu, dan memberikan penjelasan mengenai komitmen dia, gitu Bu Ida. Nah, pada hal ini juga saya menilai bagaimana coach juga sudah hadir secara penuh. Ibu Ida ini sebagai coach dan Ibu Ida sudah hadir secara penuh, mendengarkan aktif tentang permasalahan-permasalahan dari coachingnya, sehingga Ibu Ida juga mampu memandu dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Dan pada saat proses coaching tadi, coachee ini sudah terbuka gitu Bu, tentang mengungkapkan permasalahan-permasalahan dia dan mampu untuk menemukan dan memaparkan solusi yang didapatkan pada saat proses coaching tadi. Gitu Bu. Nah, dari pemaparan saya Bu, hasil pengamatan saya tadi ya, bagaimana nih menurut pendapatnya Ibu Ida mendengar hasil pengamatan yang sudah saya jelaskan tadi? Baik Bu Ayu, jadi di sini tentunya yang pertama saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih sekali karena di sini Bu Ayu sudah memberikan umpan balik yang sangat positif buat saya. Kemudian di samping itu tetap saja Bu, saya di sini tentunya harus memperbaiki beberapa hal ya sebagai bentuk meningkatkan kompetensi saya dalam kegiatan coaching seperti itu. Iya Bu. Lalu menurut Ibu Ida nih ya, apa rencana tindak lanjut setelah proses observasi ini Bu? Rencana tindak lanjut saya tentunya di sini tidak lepas dari proses coaching Bu, di mana saya harus melatih diri saya untuk memiliki kehadiran penuh pada saat saya melakukan coaching bersama coaching ya. Kemudian yang kedua tentunya di sini saya pun juga harus berlatih lebih banyak juga membuat kalimat-kalimat pemantik yang lebih berbobot sehingga dari kalimat pemantik ini atau pertanyaan pemantik ini juga dapat menggali permasalahan-permasalahan yang timbul yang nantinya coaching itu sendiri akhirnya menemukan apa sebenarnya langkah-langkah yang harus coaching lakukan untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya begitu. Iya. Kemudian yang ketiga tentunya saya juga harus menerapkan alur tirta tadi dari mulai proses penentuan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab sampai komitmen coaching dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul tentunya itu. Oke Bu, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang oleh Ibu nih untuk meningkatkan performa agar coaching selanjutnya itu bisa menjadi lebih baik? Dalam tahap ini tentunya yang masih sering ya menjadi beban dan menjadi kendala buat saya adalah ketika saya memberikan pertanyaan pemantik. Karena di sini saya dituntut untuk memberikan pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali permasalahan-permasalahan yang timbul itu yang nanti ke depan saya akan tingkatkan lebih dalam lagi Bu Ayu. Iya, baik Ibu Ida, terima kasih sekali ya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah saya berikan dengan baik, dan menurut saya coaching atau observasi kali ini sangat bagus karena sudah sesuai dengan alur tirta yang sudah dipelajari. Terima kasih Bu Ayu. Iya, mungkin di lain waktu kita bisa bertemu kembali ya Ibu ya.
Iya, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali.